Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih Bun? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi, aktivitas yang biasa-biasa aja, tapi insya Allah semangatnya luar biasa. Nah, hari ini tuh aku mau masak menu yang simple banget karena memang di kulkas tuh udah nggak terlalu banyak pilihan gitu ya. Makanya udah di sini aku tuh mau masak menu yang seadanya aja. Aku mau goreng ayam, terus juga mau goreng nanti tahu gitu, tahu tepung. Enaknya sih tempe tepung ya Bun, tapi karena tempenya nggak ada ya udah tahu tepung aja. Ini tuh bisa buat lauk plus juga cemilan juga gitu ya. Terus nanti aku juga bakalan bikin sambal gitu. Sambalnya tuh bener-bener full cabai rawit ya. Semuanya tuh cabai rawit. Terus aku kasih bawang merah. Terus juga bawang putihnya sedikit aja. Dan aku ulek ya untuk sambal cabai rawitnya. Biar apa ya? Biar sedep ya Bun. Karena memang kalau sambal itu diulek, itu rasanya bener-bener enak banget. Nah itu juga di wajan masih ada sisaan lauk yang kemarin gitu ya Bun ya, ada sisaan lauk gitu. Dan ini untuk ayamnya, ini kalian bisa lihat ya, ayamnya ini adalah ayam yang udah aku ungkep. Makanya di sini tuh kalau ngegoreng ayam kayak gini gitu ya, memang aku biasanya agak keringan sih. Nanti palingan yang nggak kering aku bikin beberapa gitu yang nggak kering karena buat anak-anak juga kan. Kalau buat aku ya aku bikinnya kering. Kalau misalnya Pak suami dia itu nggak doyan ayam gitu ya, jadi palingan kalau misalnya dia makannya nggak mau nanti pakai tempe tepung ini, nanti ya udah nanti digorengin telur ayam aja gitu ya buat Pak suami. Karena memang Pak suami itu memang nggak mau banget sama ayam Bun. Palingan kalau misalnya pun dia makan ayam gitu itu dipotongnya agak kecil-kecil ya sebesar jempol gitu ya, terus digorengnya agak kering. Nah mungkin kalau kayak gitu tuh dia tuh masih mau makan gitu untuk sedikit-sedikit gitu ya ayamnya. Tapi kalau yang kayak potongan yang kayak sekarang gini dia tuh pasti nggak terlalu mau Bun. Palingan kadang tuh ya dimakan cuma dikit doang gitu. Kalian pada masak apa nih Bun hari ini? Ada nggak nih menunya yang samaan kayak aku? Menunya yang simple-simple kayak gini ya. Yang penting itu sih intinya kalau buat aku tuh ada sambel gitu ya. Nah kalau udah ada sambel, kayaknya itu apa aja sih enak ya Bun. Tapi kalau misalnya nggak ada sambel tuh rasanya gimana gitu ya. Mau makan tuh kayak kurang enak rasanya. Tapi kalau misalnya sambelnya ada, Masya Allah ya. Jadi kayak makan tuh lebih enak. Walaupun menunya itu benar-benar sederhana dan apa adanya gitu ya. Yang penting itu ya ada sambelnya. Nah ini si gorengan ayamnya gitu ya, aku memang selang-seling ya Bun, satu ronde goreng ayam, terus nanti satu ronde goreng tahu, terus goreng ayam lagi, baru tahu lagi. Karena memang tahunya juga sekalian jadi cemilan Bun, seperti yang aku bilang tadi. Jadi makanya di sini tuh kayak diselang-seling gitu ya, karena anak-anak tuh kalau misalnya dicemilin tahunya mau. Tapi kalau dimakan pakai nasi mereka tuh nggak terlalu doyan gitu ya tahu. Tapi kalau ayam tuh ya kadang itu juga kumat-kumatan Bun, kadang doyan, kadang enggak. It's been way too long. Terkadang buat mikirin hari ini mau masak apa, besok mau masak apa, itu aja kadang tuh udah jadi beban pikiran banget ya Bun buat kita emak-emak ini. Karena ya kadang itu suka bingung sendiri gitu kan, pengen masak apa gitu ya. Karena memang kayak di rumah kan mungkin seleranya pengennya yang itu-itu aja gitu ya. Jadinya kadang kita tuh mau yang masak itu udah bosen duluan gitu Bun. Kadang aku juga gitu sih Bun, makanya aku tuh kayak kayak lebih seneng sekarang itu bikin sambal gitu ya, sambal terpisah kayak sambal cabai rawit ini. Jadi kalau seandainya aku masak menu yang lain gitu ya, kalau misalnya aku nggak doyan sama menu itu ya udah aku makannya pakai sambal aja, itu udah cukup sih menurut aku ya. Karena memang menurut aku tuh kalau misalnya sambal itu beneran deh enak banget dimakan pakai nasi gitu ya Bun, apalagi kok sambal cabai rawit yang pedas kayak gitu, mantep banget. Nah, di sini sambil aku nungguin sambel gitu ya. Di sini aku juga sambil nyuci piring ya, Bun. Ini juga banyak banget nih perkakas-perkakas aku karena ini tuh tadi aku sambil juga ngecek-ngecekin di kulkas ya. Mana yang udah habis gitu untuk sayur-sayuran gitu ya. Karena memang besok itu insya Allah aku juga mau belanja gitu, Bun, ke pasar. Makanya hari ini aku sekalian masak gitu. Tadi sekalian juga ngecekin apa-apa aja yang udah habis, terus juga apa-apa aja yang udah tinggal sedikit gitu ya. Jadi besok itu udah tahu gitu ya pengen belanja apa aja, dan pas di pasar itu nggak kebeli double-double gitu Bun. Even if you're gone, I will remember you're all I know, what I need, and that ain't changed.
Beginilah kita ya bun sebagai emak-emak sambil nyuci piring, sambil ngecekin sambel gitu ya. Jadi bentar-bentar kejeda nyuci piringnya karena memang harus ngurusin sambel ini ya. Tapi beneran deh aku tuh seneng banget sih bun, semenjak punya meja kompor seperti ini tuh jadi lebih satset gitu ya. Sambil masak sambil nyupir tuh bisa gitu ya. Nah kalau misalnya dulu pas lesehan kan nggak bisa gitu bun. Jadi kayak memang harus nunggu semuanya selesai baru nyuci piring gitu. Nah ini dia ya bun menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, seperti biasa setelah aku selesai masak-masak nih, ini aku lanjut aja buat ngelap-ngelap. Pokoknya ini tuh nggak bisa banget di skip ya, harus dibiasakan untuk langsung bersih-bersih setelah kita habis masak. Kalau misalnya kita udah terbiasa melakukan hal ini bun, nanti tuh kita kalau seandainya satu hari aja gitu ya, atau satu kali aja masak terus nggak langsung dibersihin, kadang tuh jadi kepikiran gitu loh bun. Nah itu tuh yang harus benar-benar kita biasakan banget gitu ya, biar kita itu selalu bisa disiplin gitu bun, untuk bersih-bersih dapur. Karena kalau misalnya dapur udah kita biasain kotor bun, nanti lama-lama kita akan terbiasa dengan dapur yang kotor gitu. Jadinya kadang itu buat bersih-bersih pun males gitu ya bun. Makanya kita harus benar-benar membiasakan diri untuk selalu bersih-bersih. Apalagi dapur itu menurut aku penting banget sih bersih, karena kan kita masak buat keluarga kita kan di sini gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin dapur kita itu bersih, walaupun masih dapur sederhana, walaupun dapurnya itu masih seadanya, tapi yang penting itu bersih. Oke, alhamdulillah bun, selesailah sudah urusan aku di cucian piring. Nah ini aku tuh lanjut ke kamar bun, ini aku mau ngelipat pakaian. Hari ini tuh seperti biasa ya, aku mau pergi nonton turnamen. Cuman ini tuh masih lama gitu ya waktunya, karena kalau nonton turnamen itu sekitar habis asar ya bun, sekitar jam setengah 5 gitu aku dari rumah biasanya. Karena memang setengah 5 tuh baru mulai gitu ya turnamennya. Jadi sebelum pergi turnamen gitu ya, sebelum mandi, di sini aku mau ngelipat pakaian dulu karena pakaiannya udah numpuk banget. Ini kalian bisa lihat ya, satu keranjang itu full banget ya bun. Makanya ini tuh mau aku beresin. Ya memang sih ngelipat pakaian ini pekerjaan yang terkadang tuh bener-bener bikin bosen, bikin jenuh, bikin mager ngerjainnya. Karena ya nggak tahu kenapa kayak ngebosenin banget gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kita itu udah memaksakan diri untuk mulai ngelipat satu atau dua pakaian, nanti itu bakalan semangat lagi gitu ya. Tapi memang memulainya itu yang benar-benar berat banget. Oh ya, kemarin itu juga ada yang nanya lagi gitu ya, aku tuh kalau nge-record itu pakai handphone merek apa dan memorinya itu berapa gitu ya, serta harganya berapa gitu ya. Ya Allah, sampai komplit banget ya pertanyaannya. Nah di sini aku mau jawab lagi, mungkin buat yang udah sering nonton videoku sebenarnya udah tahu ya, tapi nggak apa-apa. Ada yang nanya gitu ya, mungkin pendatang baru yang baru nonton videoku, makanya udah sekalian aja di sini aku mau jawab. Jadi di sini aku pakai handphone itu Vivo Y33T dan memorinya itu 8/128 GB gitu ya bun. Jadi memang lumayan besar gitu memorinya. Makanya aku tuh bisa bikin video yang agak panjang, terus juga bisa nyetok beberapa video gitu ya. Tapi kalau misalnya memang aku tuh ada rezeki, aku pengen banget beli handphone yang memorinya itu lebih besar dari ini bun. Karena memang aku tuh hampir semua kegiatan aku kontenin bun gitu ya. Makanya terkadang tuh dalam satu hari aku tuh bisa dapat 2, 3 gitu ya. Bahkan kadang tuh bisa pernah sampai 5 video gitu ya. Makanya aku tuh butuh banget handphone yang memorinya jauh lebih gede. Cuman ya untuk itu tuh aku kudu bersabar dulu gitu ya. Harus nabung ekstra dulu. Karena memang beli handphone itu nggak murah ya bun. Ya seminimal-minimalnya yang agak bagusan gitu ya, itu harga 3 jutaan gitu ya bun. Kayak handphone yang aku pakai konten ini dulu pas aku belinya itu dia itu pertama kali keluar gitu harganya 3.400.000. Kalau sekarang mungkin sih udah murah ya bun. Nah sebelum aku beli handphone Vivo Y33T ini, sebelumnya aku juga konten pakai handphone Vivo, tapi Vivo Y15 apa Y17 ya Allah aku lupa. Tapi memang pakai Vivo juga bun, dan memang udah secinta itu sih sama kameranya Vivo ya, karena kameranya itu beneran bagus menurut aku, jernih juga, terus juga fokusnya itu bagus gitu bun. Jadi kalau misalnya kita itu nge-record pakai kamera belakang seperti aku ini, itu pencahayaannya itu bener-bener bisa kita atur gitu ya, terus juga untuk fokusnya itu beneran bagus gitu ya, nggak goyang-goyang. Nah kalau misalnya kita pakai kamera depan itu memang terkadang itu untuk si fokusnya itu juga suka goyang ya bun. Makanya aku kalau misalnya bikin video itu pasti selalu menggunakan kamera belakang, kecuali kalau misalnya aku tuh ngomong langsung depan kamera.
Nah, kalau misalnya ngomong langsung depan kamera itu biasanya aku pakai kamera depan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk aktivitas seperti ini aku menggunakan kamera belakang. You're right, but you should know it. Siapa nih di antara kalian yang punya lipatan pakaian yang banyak juga kayak aku? Hayu, aku temenin buat kalian ngelipat pakaian juga. Jadi kalian tuh sambil nonton video aku sambil juga ngelipat pakaian. Jadi nanti selesai video aku kalian tonton, lipatan pakaian kalian pun juga udah selesai ya. Karena memang ngelipat pakaian ini tuh memang harus nyari atau nyambi gitu ya, kegiatan yang atau sesuatu yang menyenangkan gitu, biar nggak terlalu berasa gitu ya. Nah, kayak aku itu kalau kalian lihat aku tuh ada handphone satu lagi di sana. Nah, itu aku gunakan untuk mutar video. Jadi sambil aku ngelipat pakaian, ini aku juga sambil muter video sambil dengerin video gitu ya. Karena emang menurut aku dengerin video gitu ya, video orang beberes ataupun video yang kita sukai itu ada mood booster tersendiri gitu ya. Makanya sambil aktivitas kayak gini tuh enak banget sambil dengerin video gitu. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Salah satu yang bikin suasana itu sumpek di rumah itu menurut aku adalah tumpukan pakaian ya. Entah kenapa gitu ya, kalau misalnya lihat tumpukan pakaian itu udah banyak, rumah yang tadinya itu kita ngelihatnya rapi, kayak ngelihatnya itu semuanya itu berantakan gitu ya bun. Makanya memang kalau misalnya kita itu ada waktunya gitu ya, terus kita tuh nggak mager ngelipat pakaian, itu beneran deh bagus banget ya. Tapi sayangnya aku tuh nggak serajin itu kalau untuk urusan lipat pakaian, karena entah kenapa kalau udah berhubungan dengan lipatan pakaian terus juga nyetrika itu magerku itu luar biasa bun. Aku kayak lebih mending nyuci pakaian itu banyak ya, nggak apa-apa nyuci manual juga, tapi kayak kurang suka untuk ngelipat pakaian terus juga nyetrika gitu ya. Ada yang samaan nggak bun sama aku? Ya Allah, kadang itu suka apa ya, suka kesel sendiri gitu ya sama diri sendiri gitu ya bun. Masa ngelipat pakaian aja mager gitu ya, padahal ngelipat pakaian ini kan nggak melelahkan gitu ya, tapi entah kenapa kita tuh kayak ngebosenin gitu ya ngerasain ngelipat pakaian tuh. Nah, lipatan pakaian aku udah selesai semua bun, aku lipatin. Di sini aku mau lanjut susun ke dalam lemari. Aku tuh juga nyambi buat ngerapin sedikit ya tadi. Karena memang itu kemarin lemari itu sempat nggak aku kunci gitu bun. Bukan nggak aku kunci sih, tapi lupa nguncinya gitu ya. Alhasil itu kemarin sempat dibongkarin sama si Twin. Jadinya tadi aku ngerapin sedikit aja sih. Kalau misalnya mau ngerapin full gitu nanti pasti bakalan lama gitu ya. Dan aku ini buru-buru mau segera mandi dan pergi nonton turnamen. Karena aku tuh seneng banget ya nonton turnamen. Oke deh bunda-bunda, makasih banyak ya buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.